tengah jalan. Masjid Kang. Beginilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan suasana di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi pada Rabu pagi ketika diterjang banjir bandang. Derasnya terjangan air bahkan membuat sejumlah kendaraan yang terparkir ikut terbawa arus. Rekaman selanjutnya memperlihatkan seorang pengendara mobil yang nekat menerobos banjir yang merendam Jalan Raya Sagaranten, Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga yang menyaksikan aksi nekat si pengendara langsung berteriak untuk memperingatkan pengendara untuk tidak melintas. Alih-alih berhasil menerobos banjir, pengendara tersebut justru terjebak di antara derasnya air. Alhasil, kendaraan tersebut terguling dan terbawa derasnya air. Terjadi kecelakaan tuh, tengah waronya. Ayo buru, oi. Ada tulungan pun. Luapan Sungai Cipalabuhan dan Sungai Cibelang diduga menjadi penyebab utama banjir yang mengakibatkan fasilitas umum hingga permukiman warga terendam banjir. Belum diketahui berapa besar kerugian dan jumlah korban jiwa yang terdampak akibat peristiwa ini, karena pihak BPBD Kabupaten Sukabumi masih melakukan pendataan dampak kerusakan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Banjir bandang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu pagi. Tingginya debit air menyebabkan sejumlah warga terjebak dan harus dievakuasi. Hingga kini belum diketahui jumlah korban akibat banjir bandang tersebut. Bencana banjir bandang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu pagi. Berdasarkan data dari BPBD, wilayah paling parah terdampak banjir berada di Pabuaran, Sagaranten. Akibat tingginya debit air, sejumlah warga pun terjebak dan harus dievakuasi. Ketinggian air mulai dari 80 hingga 90 cm. Proses evakuasi warga berlangsung dramatis karena derasnya arus air. Petugas terus bersiaga untuk memantau adanya potensi banjir bandang susulan. Hingga kini belum diketahui jumlah korban akibat banjir bandang. Sementara itu pemirsa, di tengah maraknya isu pembukaan kembali jalur pendakian Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl tersebut justru kembali mengalami erupsi pada Rabu pagi. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur berhasil terekam kamera pemantau yang terpasang di sekitar desa Oro-Oro Ombo, Pronojiwo. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dalam 24 jam terakhir secara visual, Gunung Semeru mengalami 11 kali letusan erupsi dengan tinggi kolom abu antara 300 hingga 700 meter dari puncak kawah. Petugas juga berhasil merekam sejumlah aktivitas vulkanik Gunung Semeru di seismograf milik PVMBG dengan jumlah gempa letusan erupsi sebanyak 75 kali, gempa guguran 3 kali, gempa hembusan 5 kali, gempa tektonik jauh sebanyak 4 kali, serta 2 kali getaran banjir lahar hujan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang menghimbau warga dan penambang pasir untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga juga dilarang melakukan aktivitas di radius 5 km dari puncak dan sejauh 8 km di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan, karena status Gunung Semeru masih berada di level 2 atau waspada. Pemirsa, antrean truk di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terjadi di area kantong parkir pelabuhan.
Ratusan truk tujuan Sumatera mengalami keterlambatan perjalanan imbas cuaca ekstrim di Selat Sunda. Ratusan truk logistik tujuan Sumatera tertahan di Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten karena cuaca buruk berupa gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi di wilayah Selat Sunda. Para sopir mengaku tertahan cukup lama untuk bisa masuk kapal karena imbas cuaca buruk. Gelombang tinggi pun membuat truk yang masuk ke dalam kapal membutuhkan waktu lebih lama. Bawa kentang. Dari Tangerang mau ke Padang. Pak De nunggu di pelabuhan dari kapan, Pak De? Dari malam jam 10. Sekarang baru mau masuk kapal ya, Pak De? Ya, betul. Terlambat karena apa, Pak De? Karena cuacanya terlalu ekstrim. Nggak bersahabat. Kalau barang aman berarti, Pak De? Berarti aman barang. Cuma agak terlambat kali ya? Iya. Karena cuaca buruk dan gelombang tinggi, aktivitas di Pelabuhan Merak terganggu. Bahkan Selasa kemarin penutupan sementara sempat dilakukan. Kini pelabuhan sudah beroperasi kembali walau gelombang masih terpantau tinggi. Terkendala cuaca terutama gelombang tadi, maka kecepatan loading unloadingnya terbatas. Yang tadinya port time-nya 1 jam, karena kita mengutamakan safety, keselamatan, maka pada saat loading unloading ini waktunya bertambah. Begitu juga sailing time-nya. Nah, ini yang menjadi sedikit antrian. Namun demikian, alhamdulillah tadi malam sebenarnya sudah tertarik tadi pagi antrian di luar. Namun demikian tadi ada perubahan cuaca lagi, yaitu kecepatan angin naik lagi sehingga kecepatan bongkar muat lebih panjang sehingga terjadi antrian sedikit di luar. Pagi tadi kawasan Pelabuhan Merak dilanda hujan deras dan gelombang tinggi pun kembali terjadi. Ketinggian gelombang diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 meter. Pemirsa, Pakuwon Mall di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta hangus terbakar pada Rabu sore. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan karpet yang berada di lantai 2 mall. Kebakaran sempat membuat pengunjung dan karyawan Pakuwon Mall panik. Mereka berhamburan keluar menyelamatkan diri di tengah asap tebal yang menyelimuti bagian dalam mall. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Proses pemadaman api dilakukan dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Sleman. Untuk sementara belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun ada dugaan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan karpet yang berada di lantai 2 mall. Sebuah mobil jenis sedan terbakar di Jalan Taman Kebon Jeruk Boulevard, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Api pertama kali muncul dari bagian mesin yang diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar bagian kap depan mobil. Pengemudi sedang berhasil menyelamatkan diri saat pertama kali api muncul. Beberapa warga sempat mencoba melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam api ringan, APAR. Namun upaya warga itu tak berhasil. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan yang menerjunkan 1 unit mobil damkar. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari bagian mesin yang diduga mengalami korsleting listrik. Mobil yang terbakar baru saja menjalani perbaikan di sebuah bengkel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kejadian tersebut sempat menjadi tontonan warga sekitar. Video Gus Miftah menghina dan mengejek penjual es teh viral di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan warga dari Barisan Gerakan Akademisi Muna di depan kantor KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa melempari polisi dengan batu, bahkan salah satu pengunjuk rasa sempat menabrakkan motornya ke kawat berduri. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Muna tersebut dipicu dari adanya dugaan kecurangan dalam pilkada serentak Minggu lalu. Massa menuding KPU tidak netral dan diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon. Atas kekisruhan ini, Ketua KPU Muna mengaku telah memberikan klarifikasi ke Bawaslu Kabupaten Muna. Pasca unjuk rasa yang berujung anarkis tersebut, aparat kepolisian makin memperketat pengamanan. Hingga kini situasi keamanan masih tetap kondusif. Kita ke berita lainnya pemirsa, rekaman gambar utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih akrab dipanggil Gus Miftah berkata tidak pantas kepada seorang penjual es teh beredar luas dan viral di media sosial. Beredar luas dan viral di media sosial, pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih akrab dengan panggilan Gus Miftah berkata tidak pantas mengolok seorang penjual yang sedang menjajakan es teh. Kejadian ini terjadi saat digelarnya acara salawatan di Kota Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam rekaman video, tampak Gus Miftah mengolok-ngolok dengan kata yang tidak pantas dan berlebihan kepada seorang penjual minuman di acara tersebut. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ya, Bu? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Rekaman video tersebut beredar luas dan menjadi viral di media sosial. Sontak hal tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Warganet pun beramai-ramai mengkritik keras ucapan Gus Miftah. Usai video mengolok penjual es teh viral dan menuai sejumlah kecaman dari berbagai pihak, Gus Miftah pun telah meminta maaf dan mengakui kehilafannya. Dirinya mengakui bahwa ucapannya tidak pantas dan berlebihan, khususnya saat menegur di tengah kerumunan jemaah. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Pernyataan maaf Gus Miftah sekaligus menjadi respons dirinya terhadap kritik masyarakat yang menilai tindakannya tidak mencerminkan sikap seorang pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden. Tidak hanya itu, Gus Miftah pun juga telah mendatangi dan meminta maaf langsung kepada Pak Sun Haji, penjual es teh di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, usai video Gus Miftah mengolok seorang penjual es teh viral di media sosial, Gus Miftah pun mendatangi dan meminta maaf langsung kepada sang penjual es teh, Pak Sun Haji, di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Karena
Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih akrab dengan panggilan Gus Miftah menyambangi kediaman Sun Haji, warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi tadi. Kedatangan Gus Miftah dalam rangka meminta maaf langsung kepada Sun Haji yang sempat diolok-olok saat Sun Haji berjualan es teh keliling di acara salawatan di lapangan Supardi, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Sun Haji yang saat kejadian sempat tersinggung dengan kata tak pantas yang dilontarkan Gus Miftah telah memaafkan insiden tersebut dan menganggap permasalahan telah selesai. Sun Haji tidak mengira bahwa kejadian tersebut beredar luas dan menjadi viral. Saya sudah tahu akan ada kejadian seperti ini, tapi saya sudah saling memaafkan sama Pak, dan sekarang sudah tidak ada masalah sekali apapun. Terus tadi sempat kesini Pak? Tadi pagi sudah datang ke sini dan sudah bertatap muka sama saya dan sudah saling memaafkan antara saya dan Abah. Sebelumnya Gus Miftah, pendakwah yang juga utusan khusus Presiden, telah melontarkan kata tak pantas mengolok seorang penjual yang sedang menjajakan es teh. Rekaman gambar kejadian tersebut viral di media sosial dan menuai beragam kecaman dari masyarakat. Gus Miftah pun telah mengakui kehilafannya dan menyambangi Sun Haji sang penjual es untuk meminta maaf secara langsung. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang pria di Medan Satria, Bekasi disiram air keras oleh orang tak dikenal beratribut ojek online. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan pelaku pun terekam kamera CCTV. Pelaku terlihat melintas di depan gang rumah korban dengan menggunakan atribut ojek online sesaat sebelum beraksi. Seolah dia sudah mengetahui jalur mana yang akan dilintasi korban saat menuju tempat kerjanya. Tak lama korban menuju tempat kerja dan melintas di lokasi pelaku tengah menunggu. Disinilah penyiraman air keras terjadi. Menurut keluarga korban, peristiwa ini terjadi saat korban VU tengah berangkat kerja. Korban mengalami luka bakar di bagian wajah, leher, dan paha dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penyiraman air keras ini merupakan teror ke-6 sejak akhir Juli 2024 lalu. Sebelumnya, aksi teror menimpa mobil korban mulai dari 4 ban dipecahkan, ban mobil dikempeskan, mobil dilempar batu, dilempar martil hingga pelemparan bom molotov di mobil korban. Adik korban telah melaporkan penyiraman air keras ini ke polisi. Tapi nggak kena di tengah, kenanya di samping rangka, ya itu. Yang keempat itu dilempar martil, itu sore. Pengerusakan mobil juga? Iya, itu sore. Iya, 4 martil. Yang kelima itu baru bom molotov. Mobil yang kemarin. Ya, baru yang kemarin abang saya. Kalau abang Mbak sendiri tahu gak sih Mbak pelaku ini siapa gitu? Tahu gak? Kan sempat dikejar gitu. Enggak mengenali gak? Enggak mengenali. Sementara kasus dugaan teror penyiraman air keras ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Polisi mengaku telah memeriksa 3 orang saksi dan mengamankan barang bukti berupa pakaian, jaket, celana, helm, dan rekaman kamera CCTV. Jadi diduga penyiraman air keras ya, yang dilakukan oleh pelaku masih kita lakukan penyelidikan sampai saat ini belum, masih tim lapangan masih mencari dan mengumpulkan alat bukti. Kemudian namun untuk pelapor adik korban. Jadi saat ini korban masih belum kita ambil keterangan karena kondisinya masih di rumah sakit. Saat ini korban belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Keluarga korban berharap pelaku segera tertangkap karena aksi teror tersebut mengancam keselamatan keluarga korban. Pemirsa, penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan.
Penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Renakta Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah IWAS tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan IWAS. Kehadiran Komisi Disabilitas Daerah untuk memastikan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Perpanjangan masa penahanan. Kami juga ingin memastikan bahwa proses itu berjalan, hak-haknya terpenuhi. Termasuk juga mendengarkan juga tadi apa yang diminta sama, contohnya adalah minta ada sedikit pelonggaran supaya bisa hanya sekedar di lingkungan sini, umpamanya tidak di rumah saja, tapi bisa keluar di sekitaran, tapi masih di lingkungan di pekarangan. Saat ini, penyidik kepolisian juga sedang menunggu hasil penelitian berkas oleh jaksa. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menindaklanjuti dengan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Hari ini kita perpanjang. Akan diperpanjang. Kita tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita sudah koordinasi terus dengan penyidik jaksanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi pendukung lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Kasus IWAS mencuat saat seorang mahasiswi melaporkan dirinya atas kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024. Setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dari Polda NTB kemudian menetapkan IWAS sebagai tersangka. Kasus menjadi perhatian publik karena IWAS lahir dengan kondisi tanpa kedua lengan, sehingga banyak yang menuding IWAS telah difitnah oleh korbannya. Belakangan, polisi menyebut bahwa ada perempuan-perempuan lain yang juga pernah mengalami kejadian serupa dengan korban pelapor peristiwa 7 Oktober 2024. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi untuk memaparkan hasil dari proyek reformasi mutu pendidikan madrasah. Dalam rapat ini, Kemenak menyoroti berbagai pencapaian program selama 5 tahun terakhir, termasuk upaya menuju pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil capaian program reformasi mutu pendidikan madrasah selama 5 tahun sejak tahun 2020. Berbagai inovasi dilakukan seperti Erekam untuk perencanaan madrasah, AKMI untuk kebutuhan asesmen kompetisi siswa, penguatan kompetisi guru, hingga validitas data melalui sistem EMIS. Mendesain madrasah kita lebih maju, lebih bermutu, dan lebih mendunia melalui 4 komponen yang menjadi dasar proyek ini, yakni perencanaan melalui elektronik sekaligus penganggaran, lalu kemudian juga asesmen kompetensi. Pemirsa, lezatnya iga bakar Bu Deranti yang tetap eksis sejak 1980 khas Pulau Bangka Belitung patut pemirsa cicipi jika sedang berada di kota Pangkal Pinang. Iga bakar yang satu ini terbilang unik karena dimasak dan disajikan di atas cobek panas dengan bumbu kacang sehingga menghasilkan cita rasa gurih yang sangat lezat. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Ini nih salah satu hidangan lezat yang kini mencuri perhatian pecinta kuliner di Pulau Bangka Belitung, yakni iga bakar bumbu kacang yang disajikan di atas cobek panas. Kombinasi antara cita rasa daging iga empuk dan bumbu kacang yang kaya menjadikan hidangan ini sebagai pilihan sempurna untuk dinikmati kapan saja.
Tak heran kuliner yang mempertahankan bumbu legendaris resep Bude Ranti sejak tahun 1980 di Pulau Bangka Belitung ini diburu banyak pecinta iga bakar di kota Pangkal Pinang khususnya. Proses pengolahan kuliner yang satu ini diperlukan iga dari bagian terbaik. Kemudian dibumbui dengan campuran rempah yang khas seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang goreng, kecap, serta bumbu kacang yang sudah diracik. Keunikan dari sajian ini adalah cara memasak dan penyajiannya. Iga bakar di atas cobek yang dipanaskan lebih dulu, lalu taruh bumbu ke dalam cobek panas. Setelah cobek panas, letakkan iga di atasnya, bolak-balik hingga bumbu meresap ke dalam daging. Rasanya enak, bumbunya manis, gurih, asin, dan dagingnya juga lembut. Bumbunya menyerap banget ke dalam daging. Terus di sini iganya beda, disajikan di atas cobeknya langsung. Beda dari iga-iga yang lain. Sebab iga bakar merupakan makanan yang telah diracik secara turun-temurun sejak tahun 1980-an. Beda, proses pembuatannya ada yang beda atau enggak, Kak? Berbeda, Kak. Dari yang pertama-tama, kita membakar iga bakar di atas cobekan panas sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda dari iga-iga bakar lainnya. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin merasakan nikmatnya iga bakar Bude Ranti ini, bisa datang ke warungnya di Jalan GP Solihin, Kota Pangkal Pinang. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, yakni Rp40.000 per porsinya.